pertama, kita akan membahas types dan things. Types adalah apa yang ingin Anda bicarakan dalam topik Anda, sedangkan things adalah contoh konkret dari types tersebut. Sebagai contoh, katakanlah saya memiliki sebuah type yang disebut hewan, dan type lainnya yaitu makanan. Saya memiliki 5 buah things dalam hewan. Seekor burung, kalkun, babi, dan sebagainya. Dan demikian pula dengan makanan, saya mempunyai keju, apel, pisang, dan sebagainya. Bagaimana saya bisa menangkap ini sebagai aturan untuk chatbot saya? Kita melakukannya dengan menyatakan dua types, animal dan food. Dan untuk animal, saya memiliki 5 benda yang berbeda. Bird, turkey, pig, cow, dan horse. Demikian pula dengan food, saya memiliki berbagai macam benda. Ada simbol unik berupa @ dan titik 2, dan ini adalah fungsi pembuat type. Oke, saya ingin Anda melanjutkan ke templates. Dan templates adalah bagian mendasar dari chatbot Anda. Templates adalah bagaimana chatbot Anda memahami dan memberi jawaban kepada pengguna, dan templates adalah tempat di mana types dan things bisa diaplikasikan. Mari kita mulai dengan contoh yang mudah ya. Katakanlah pengguna Anda menanyakan chatbot Anda, "Do you like oil?" Jika tidak ada template-nya, bot Anda akan menjawab, "I don't know." Misalkan, bot Anda memiliki sebuah template sederhana, dan template ini memiliki 3 rule yang cocok, yang digambarkan dengan Q, dan sebuah jawaban yaitu A atau jawaban Anda. Jadi, jika kalimat pengguna mengandung kata-kata like oil, like apple, atau like metal ditemukan di dalam kalimat, berarti template tersebut cocok. Dan ketika sudah cocok, respon A akan disampaikan kepada pengguna. Jadi dalam kasus ini terlihat jelas, like oil memang cocok dengan salah satu rule yang ada dalam template. Dan chatbot Anda akan menjawab, "Yes, I do," yang merupakan jawabannya. Apa yang kita lakukan adalah kita menyatakan sebuah type yang disebut likes. Dan likes memiliki 3 things, apple, oil, dan metal. Dan ini termasuk kategori likes chatbot. Dan kita mengubah template-nya sehingga hanya memiliki satu rule. Dan rule ini menggunakan type untuk mencari kecocokan. Jadi dalam kasus ini, simbol $likes adalah sebuah like. Like ini bisa cocok dengan apple, oil, atau metal. Jadi dalam kasus ini, like ini cocok dengan like oil, dan chatbot Anda akan menjawab, "Yes, I do." Cara membaca template rule ini adalah simbol $likes menerima salah satu things yang tercantum di dalam bot. Karena likes adalah apple, oil, atau metal, simbol $like akan cocok untuk salah satu dari things tersebut. Kombinasi Q dan A ini dan tanda hubung ganda di akhir, Anda harus mengakhiri semua template Anda dengan tanda hubung ganda ya. 3 hal inilah yang menjadikan sebuah template. Sebuah template dapat terdiri dari lebih dari satu Q dan lebih dari satu A yang akan kita lihat di sesi-sesi selanjutnya. Tapi untuk saat ini, template sederhana hanya terdiri dari satu Q atau lebih dan sebuah A ya, tapi semuanya harus diakhiri dengan tanda hubung ganda. Oke, katakanlah kita memiliki template ini, dan sekarang pengguna chatbot bertanya, "Do you like apples?" Nah, apples dalam bentuk jamak tidak ditemukan dalam likes, sehingga tidak ada kecocokan, dan karena itu chatbot menjawab, "I don't know." Untuk memperbaikinya, kita perlu menggunakan and or dalam likes kita. Jadi yang kita lakukan adalah hanya menambahkan or dan juga mengubah likes diikuti dengan simbol plus dan huruf S. Jadi ini jika Anda memiliki like berupa apple, apples dengan bentuk jamak juga akan cocok. Oils dengan bentuk jamak juga akan cocok, metals dengan bentuk jamak juga akan cocok. Q ini akan cocok baik untuk bentuk tunggal maupun jamak. Mari kita coba lagi. Katakanlah pengguna bertanya, "Do you like oil?"
Jawabannya adalah yes I do. Karena kata yang digunakan adalah minyak dengan bentuk tunggal dan itu bekerja. You like metals? Kali ini menggunakan bentuk jamak, diikuti dengan sebuah like dan ini juga akan cocok. Namun, bila pengguna bertanya, are you crazy about Apple? Ini tidak akan cocok karena kata yang digunakan sebelum Apple itu bukan like, melainkan about. Jadi, yang kita perlu lakukan sekarang adalah mengubah bagaimana kita mencocokkan kata-kata yang artinya sama dengan like, kita juga akan menjadikannya sebagai sebuah type. Jadi sebut saja type tersebut love, dan katakanlah love bisa menjadi like atau crazy about. Perhatikanlah jika Anda memiliki sebuah spasi di antara dua kata, Anda harus menggunakan sebuah garis bawah agar tidak terjadi kesalahan. Dan kita ganti like menjadi tanda dollar love, karena ini bentuknya sudah berubah dari kecocokan benda menjadi type match. Sekarang, kalau kita gunakan rule seperti ini, misalnya ada pertanyaan, you crazy about metal Botnya akan menjawab, yes I do. Tips untuk teknik ini adalah, jangan fokuskan bot Anda untuk mengenal kalimat lengkap. Fokuskan bot Anda untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Hal lain yang bisa Anda lakukan adalah menaruh like, love, atau match, atau apapun yang kamu deteksi ke dalam jawaban bot Anda. Dengan ini, Anda bisa mengulang kata-kata yang sudah disebut oleh pengguna bot Anda. Contohnya, pada saat mereka bertanya, you crazy about metal Bot akan menjawab, yes, I crazy about metal. Janganlah membuat bot yang terlalu rumit, keep it simple, karena rules yang simple akan lebih mudah dikoreksi atau debug. Semakin rumit rulesnya, maka semakin susah untuk didebug. Oke, saya akan ajari satu tips lagi. Kadang-kadang, Anda mau memberikan jawaban lain secara acak atau random. Jadi caranya adalah kamu menambahkan jawaban yang lain dengan pemisah titik koma. Jangan lupa untuk memberi spasi di antara mereka seperti yang bisa dilihat dalam video. Contohnya, kalau pengguna bot Anda bertanya, do you like apples? Kadang-kadang bot kamu bisa menjawab yes. Kadang-kadang bot kamu juga bisa menjawab I love apples. So, tipsnya adalah kalian bisa menggunakan titik koma untuk menaruh jawaban alternatif sebanyak mungkin. Tidak ada batasan jumlah jawaban yang kamu bisa taruh. Oke, mari kita ulas beberapa hal yang perlu Anda lakukan untuk membangun sebuah microtopik. Pertama, Anda perlu membuat beberapa types yang bersangkutan dengan microtopik Anda. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Mulai dengan beberapa types yang bersangkutan dengan microtopik Anda, lalu bangunlah types tersebut secara bertahap. Setelah itu, Anda mau menetapkan things untuk type Anda. Anda tentu perlu menggunakan types Anda di templates. Sebuah type yang baik akan digunakan di banyak templates yang berbeda. Dan akhirnya, Anda bisa menggunakan things di dalam answers dan models Anda. Demo membuat microtopik. Mari saya tunjukkan bagaimana Anda bisa membuat sebuah microtopik. Pertama masuk ke AutoCAD, lalu klik BB2020. Setelah itu klik New File. Oke, ini akan memberikan Anda sebuah file baru yang kosong. Mulai dengan mengetik topik Anda. Katakanlah kita mempunyai sebuah topik tentang likes dan dislikes Anda ya. Kita akan mulai dengan sebuah type yang kita namakan likes. Lalu kita akan mendefinisikan likes sebagai apples, computers, Oke, Anda boleh memikirkan tentang things lainnya. Misalnya coffee, I like coffee. Baiklah, jadi types untuk microtopik ini sudah kita definisikan. Kita juga sudah mengisi types tersebut dengan beberapa things. Selanjutnya, saya mau membuat beberapa templates untuk topik ini. Saya akan memulai dengan sesuatu yang sederhana ya. Saya akan memulai dengan sebuah topik sederhana yang membahas apakah Anda suka kopi atau apel atau dan yang lainnya. Oke, saya membuat kesalahan di sini. Saya tidak seharusnya menggunakan apples. Saya seharusnya menggunakan bentuk singular, bukan jamak. Sekarang saya bisa menggunakan ini atau saya juga mau mencocokkan dengan ini. Dan saya juga
mau mempunyai like di depan baris ini. Jadi dengan ini kita bisa mencocokkan peraturan atau rule ini dengan do you like apple atau do you like apples. Begitu juga dengan computer dan computers. Kita juga bisa mencocokkan dengan do you like box yang tidak masuk akal. Tapi ini tidak apa-apa. Kita mau memasukkan jawaban yes, I do atau I love. Oke, jawaban yang simple. Dan kita perlu mengakhiri ini dengan 2 strip. Bukan garis bawah ya, tapi strip. Jadi ini adalah sebuah microtopik yang sederhana. Kita akan save file ini. Ketika Anda save file ini, jangan save di folder utama. Masuk ke folder topics untuk save file di sini. Saya akan menamakan file ini likes. Baiklah. Oke, kita akan melihat sebuah pernyataan bahwa likes sudah berhasil di-save. Dan jika saya masuk ke file explorer, kita bisa melihat likes di sini. Sekarang saya ingin mengetes microtopik ini. Jadi, saya akan balik lagi ke main. Sebaiknya kita membiarkan main terbuka setiap saat ya. Saya juga mau comment bad language. Anda juga boleh membiarkan bad language di sini. Ingat, chatbot sebenarnya adalah kumpulan beberapa microtopics. Microtopic bad language sebenarnya cukup berguna karena dia mencegah penyalahgunaan bot Anda. Dan kita copy paste line ini, lalu kita akan menggantikan bad language dengan likes. Anda harus tetap memiliki bad language sebagai microtopic pertama Anda, karena ini akan menangkap semua bahasa buruk Anda. Jika Anda memulai dengan likes akan terlebih dahulu memproses bahasa buruk sebelum bad language mempunyai kesempatan untuk menghadapinya. Dan ini tidak baik. Jadi kita mau menyusunnya seperti ini. Oke. Lalu kita akan menjalani beberapa tes di sini. Contohnya, do you like bananas? Mari kita mencoba dengan sesuatu yang jelas, yang merupakan sebuah microtopik. Do you like coffee? Coba ya. Do you like coffee? Oke. Tanda spasi sangatlah penting di sini. Jadi janganlah melakukan hal seperti ini nih. Tanpa spasi. Ini tidak akan berjalan. Oke. Mari kita coba sebuah pertanyaan yang lain. Sangatlah penting bagi kita untuk mempunyai beberapa pertanyaan tes supaya Anda bisa melihat bagaimana jawaban bot Anda sebelum diluncurkan. Pastikan juga semua hal berjalan baik. Do you like Oke. Sekarang saya akan tes bot ini. Jadi, apa yang tes lakukan hanyalah mengaktifkan aturan-aturan ini. Dari sini sampai sini. Segala sesuatu di antaranya akan dijalankan. Dan apapun yang berwarna ungu adalah komen yang akan diabaikan ya oleh sistem. Marilah kita menjalankan tesnya. Oke. Sekarang, jika Anda melihat baris terakhir, I love coffee, I love Bach, kedua perkataan ini tertulis di baris yang sama ya. Ini karena saya merupakan CR di sini. CR akan meletakkan ini di baris yang baru. Saya ingin menegaskan kembali pentingnya tanda spasi ya. Mari kita tes lagi. Oke. Ya, semuanya bekerja sekarang ya. Nah, Anda bisa kembali ke likes dan buat likes sedikit lebih rumit. Katakanlah sebagai gantinya likes, saya akan menyimpan atau menaruh love. Ya, jadi saya memiliki likes dan love. Ini bisa merupakan kata like, love, prefer, crazy about. Dig. Oke, kita akan menggantikan ini dengan love kan? Saya ingin membuat ini juga sama dengan yang diminta oleh user. Jadi kalau kita katakan I crazy about, grammar yang digunakan tidak benar, tapi ini tidak apa-apa karena perkataan ini merupakan jawaban yang benar. Anda tidak harus
mendesain bot yang grammar jawabannya akurat, karena ini akan membuat bot Anda sangat rumit ya. Jauh lebih baik kalau Anda membangun bot yang simple yang bisa menjawab pertanyaan yang benar. Oke, mari kita balik lagi ke main dan klik test. Kebanyakan orang mendapatkan bug karena mereka mengklik tombol run saat di tab lain selain main.m. Ini pasti akan memberikan respon error ya. Anda harus balik lagi ke main dan klik tes untuk lihat hasilnya. Oke, responsnya benar. Coba kita tambahkan pertanyaan baru. Kita coba like-nya kita ganti dengan love ya. Oke. Sekarang, Anda sudah puas dengan ini, kita bisa klik publish. Aku tidak ingin publish ini dengan nama bot. Coba kita ganti namanya dengan likes. Setelah ini Anda save bot filenya. Untuk kalimat pembuka, kita bisa ganti dari hello how are you menjadi guess my likes. Anda harus menaruh space ya atau spasi di antara init dan kata pertama Anda. Space sangatlah penting, kalau tidak akan error. Oke, kalau Anda ingin mengubah backgroundnya, Anda bisa melakukannya ya. Anda bisa cek internet dan Google, contohnya cari gambar Bach. Oke. Lalu klik images. Pastikan hak cipta atau copyright gambarnya gratis ya. Ya. Ini public domain jadi bisa dipakai. Kita klik copy image address. Lalu paste linknya ke dalam background. Oke, dan untuk avatar, kita bisa biarkan seperti ini atau ganti gambarnya dengan yang lain ya. Oke, habis itu kita save ini semua dan klik publish. Oke, ini benar. Sekarang Anda tahu nama bot Anda sudah berubah dari bot menjadi likes. Jadi kita harus ganti link websitenya. Kita ketik app.smojo.org/adorai/likes. Oke. Oke. Dari sini jelas sekali kalau bot ini suka bug. Karena chatbot ini adalah kombinasi bad language bot dan likes bot, bot ini masih bisa merespon bad language. Contohnya hello silly. Dan jawabannya don't be rude. Dan juga do you like Bach? Dan yes, I like Bach. Oke, selesai. Ini adalah akhir dari sesi 2. Saya ingin Anda membaca lab instruction sekarang dan menyelesaikan semua exercise yang diberikan. Sampai jumpa!